semuanya, halo Hai Bapak dan semuanya. Ibu, teman-teman semua umat Santa Bernadette. Kali ini kita akan menyaksikan rangkaian acara untuk memeriahkan ulang tahun Paroki Santa Bernadette yang ke-32 dengan tema bersama dalam perayaan bersatu dalam iman. Jadi nanti akan ada video profil Paroki Santa Bernadette, performance video dari umat Santa Bernadette, talk show dan Q&A bersama Romo tercinta kita, Romo Lama. Dan yang terakhir akan ada pengumuman pemenang lomba social media dengan tema Aku Dikasihi, Aku mengasihi. Betul sekali, Fernandita. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir ya. Saya Andini dan rekan saya, Fernandita, akan menemani Anda selama beberapa saat ke depan. Tapi sebelum kita mulai kerangkaian acara yang seru banget nih, kita mau kasih tahu profil dari gereja kita ini. Nah, yuk saksikan video profil Gereja Santa Bernadette. Setelah melalui cerita panjang di sebuah bangunan serbaguna di kawasan Karangtengah sejak akhir dekade 80-an, Paroki Santa Bernadette akhirnya mendapatkan sebuah lokasi yang baik di kawasan Geraha Raya Tangerang. Tidak besar memang, namun kita percaya inilah tempat terbaik yang Tuhan berikan. Lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya 12.000 lebih warga Santa Bernadette yang tersebar di 7 kecamatan di kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Inilah tempat di mana setiap orang saling mendoakan, bertegur sapa, dan menyemai mimpi bersama. Hingga tahun 2020, sebagian besar umat tentu sudah merasakan misa di tenda atas dan tenda bawah yang serba terbatas. Mungkin Anda juga salah satu umat yang berlomba untuk datang secepat mungkin ke gereja supaya bisa duduk di tenda atas. Walau seringkali tidak kebagian tempat di ruang atas, bahkan harus berpanas-panasan di sekitar tenda bawah, toh kita tetap senang dan kita seolah sudah nyaman dengan keadaan serba terbatas itu. Hingga tiba-tiba, di suatu hari di tahun 2020, keadaan berubah mendadak. Saat itu, Keuskupan Agung Jakarta dan Dewan Paroki Santa Bernadette menyatakan kalau umat tidak boleh lagi datang ke gereja, termasuk untuk misa. Perayaan misa mingguan dibuat secara online. Gereja pun sepi, tidak ada lagi gemuruh suara umat bernyanyi. Tidak ada lagi suara anak kecil yang bercanda atau suara bayi yang menangis kepanasan. Untungnya, dengan segala keterbatasan yang ada, Paroki Santa Bernadette tak kehabisan akal, bergerak dan beradaptasi dengan cepat. Itu prinsipnya. Live streaming langsung dibuat seadanya dan langsung diperbaiki hingga kini. Gereja kita pun termasuk gereja pertama di Tangerang dan Tangerang Selatan yang menggelar misa live streaming. Pandemi COVID-19 yang membuat misa offline ditiadakan dan aktivitas yang terbatas ini pun digunakan sebaik-baiknya oleh pengurus paroki untuk mewujudkan mimpi yang sudah 32 tahun kita semai. Semoga benarlah petuah orang bijak. Dalam sebuah bencana, pasti ada kesempatan. Tergantung dari sisi mana kita melihat dan bagaimana kita menyikapinya. Bukan jalan yang mudah untuk menyatukan umat dengan berbagai latar belakang. Batak, Jawa, Tionghoa, pengusaha, pejabat, sampai karyawan biasa, semua ada di paroki ini. Walau sangat beragam, namun kita disatukan oleh satu mimpi, memiliki gereja yang lebih layak. Inilah waktu yang tepat untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Halo, salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, kaula muda, anak-anak, seluruh umat Paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. 32 tahun Paroki Santa Bernadette, persis tahun 2022 ini. Suatu perjalanan yang panjang, penuh dinamika, suka dan duka,
berbagai hal telah kita alami sebagai umat Allah. Dan patut kita bersyukur bahwa di usia yang 32 tahun ini kita memiliki IMB dan sekarang ini sedang membangun gedung gereja. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Maka pada kesempatan ini Romo mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para Romo terdahulu, para suster frater yang pernah berkarya di paroki ini, juga kepada para pengurus lingkungan, seksi, koordinator wilayah, dan DPH dari periode ke periode, serta berbagai panitia di paroki kita ini. Tentu semua ini adalah usaha bersama berkat ketekunan, kerja keras, dan kesabaran seluruh umat. Maka mari kita terus bergandengan tangan, memupuk persaudaraan silaturahmi kepada siapapun yang tinggal bersama kita, warga di sekitar gereja dan juga warga di mana Bapak Ibu berdomisili. Kita terlibat dalam masyarakat untuk membangun kerukunan. Maka pada kesempatan yang baik ini pula Romo mengucapkan selamat ulang tahun Paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette yang ke-32 tahun. Tuhan memberkati. Wah, Andini, luar biasa banget ya perkembangan dari gereja Santa Bernadette ini ya. Luar biasa sekali. Wah. Nah, Andini dan teman-teman semua tentunya ya, nggak cuma perkembangan gereja kita aja nih yang luar biasa, tapi gereja kita juga punya acara yang luar biasa dan juga umat-umatnya yang luar biasa dan seru-seru. Mau lihat keseruannya nggak nih, Andini? Mau dong, ayo. Aduh, mau dong ya, langsung aja kali ya. Yuk, kita saksikan performance dari umat gereja Santa Bernadette. Ciledug, bye-bye. Ku lepas semua yang ku inginkan,
Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe, sikat kanan faya con Dios, cari lain. Siapa bilang pelaut mata karangan, kapal bastu lapas tali lapas cinta. Siapa bilang pelaut pembatu nangan, jangan percaya mulut rica-rica. Sobat layar sampai ke ujung dunia, banyak duit baru yang habis percuma. Orang bilang pelaut obat cinta, dompet kosong baru ingat rumah. Mana jangan apa sumpah, mana jangan apa cinta, semua kita punya ngana semika. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe, sikat kanan faya con Dios, cari lain. Sobat layar sampai ke ujung dunia, banyak duit baru yang habis percuma. Orang bilang pelaut dompet kosong baru ingat rumah. Mana jangan apa sumpah, mana jangan apa cinta, semua kita punya ngana semika. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe, sikat kanan faya con Dios, cari lain. Mana jangan apa sumpah, mana jangan apa cinta, semua kita punya ngana semika. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe, sikat kanan faya con Dios, cari lain. Sikat kanan faya con Dios, cari Oh, wow, tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa banget ya, keren banget performance-nya ya, Fernandita. Iya, keren banget. Aku deh kayaknya nggak pede deh kalau ngelakuin itu, tuh mereka pada pede-pede dan senyum ceria. Aku ikutnya tuh ikutan happy juga jadinya. Iya. Sangat-sangat kreatif ya. Tuh, nah
Umat Santa Bernadette. Setelah ini kita akan menyaksikan talk show dan Q&A bersama Romo Lama dan narasumber bersama saya Andini dan Saya Fernandita. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Romo. Apa kabar? Halo Romo, apa kabar? Halo, shalom semuanya, kabar baik, Sehat ya Romo? sehat selalu, sehat. Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Amin. Oke. Romo, perkenalkan, nama saya Fernandita dan teman saya. Nama saya Andini, Romo. Terima kasih, Iya, nama saya jadi kami Romo Lama. berdua. Iya, salam kenal. Iya, Romo Lama. Kami berdua adalah panitia HUT Paroki Santa Bernadette yang ke-32. Terima kasih untuk Romo sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang berkaitan dengan ulang tahun gereja kita Paroki Santa Bernadette yang ke-32 tahun ini ya, Andini, betul kan? Ya, Ya betul. betul. Nah, Udah dewasa. iya betul. Dengan Iya. bertambahnya umur paroki kita nih Romo, ditambah Iya. dengan adanya pandemi, terlebih dengan ada rumor Omikron juga nih yang membatasi ruang gerak kita semua. Kira-kira apa aja sih kegiatan yang dilakukan gereja selama 1 tahun ini? Baik, terima kasih saudari-saudariku terkasih. Pertama-tama tentu kita bersyukurlah ya, sekalipun masa pandemi ini dengan berbagai keterbatasan dan sengaja memang dilakukan keterbatasan itu untuk kebaikan bersama tentunya. Jadi kita bersyukur kita diberi karunia kesehatan dan tahun ini paroki kita memasuki usia 32 tahun. Nah, pertama tentu kegiatan-kegiatan di paroki kita selama pandemi ini kita berpedoman pertama-tama kepada arahan dari Keuskupan Agung Jakarta. Karena paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette ini di bawah naungan penggembalaan Keuskupan Agung Jakarta. Sehubungan dengan itu, Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan beberapa arahan atau katakanlah pedoman-pedoman bagaimana menjalankan kegiatan di paroki selama masa pandemi. Jadi kita mengikuti arahan itu dan juga adanya peraturan-peraturan dari pemerintah. Kita ikuti semua itu, kita tentu sebagai warga negara yang baik harus ikuti arahan dari pemerintah. Maka paroki kita membentuk satu tim yang namanya TGKP paroki untuk memastikan segala kegiatan di paroki kita harus dijalankan sesuai protokol kesehatan. Misalnya saja memang ada pembatasan misa ke gereja secara offline kita sebut atau kegiatan lain, pelayanan-pelayanan sakramen baptis atau juga sakramen perkawinan dengan jumlah yang terbatas, dan keuskupan kita membuat satu sistem aplikasi web bela rasa. Artinya apa? Semua orang yang datang ke gereja harus didaftarkan dengan di dalam aplikasi itu nanti ada barcode-nya untuk menjaga setiap orang yang datang itu terrecord. Kalau misalnya ada sesuatu sehubungan dengan COVID bisa di tracing siapa saja. Jadi ada barcode-nya. Saya kira ini sebagai salah satu cara yang diberikan oleh gereja untuk mengendalikan atau supaya penyebaran COVID bisa diputus. Dan juga kegiatan yang kita lakukan adalah vaksin. Di gereja kita juga melaksanakan vaksin pertama dan kedua, tentu kerjasama dengan pihak-pihak kepolisian yang ada di lokasi gereja. Kurang lebih itu secara umum kegiatan kita satu tahun ini dalam masa COVID. Terima kasih. Luar biasa ya gereja. Tentunya dengan vaksin, jadi para umat juga sudah berani untuk melakukan misa secara offline ya, Romo, seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, tanggapan Romo bagaimana mengenai pembatasan misa atau pertemuan offline di gereja beserta protokol kesehatan yang harus dilakukan para umat di area gereja nih, Romo? Baik, tanggapan Romo secara pribadi. Pertama, kita harus menyambut baik sebenarnya pembatasan ini. Karena apa? Karena ini salah satu cara yang efektif untuk
penyebaran COVID ini bisa terkendali. Nah, semua itu dilakukan pasti demi kebaikan dan keselamatan bersama. Memang dengan datangnya COVID-19 ini, tentu banyak hal yang tidak siap. Waktu itu juga pemerintah dan kita juga pasti tidak siap, sehingga ketika ada pembatasan dalam berbagai aktivitas, termasuk bekerja, di sekolah, bahkan di peribadatan, ini membuat orang agak sedikit kebingungan bagaimana ini harus disikapi. Tapi saya kira kita harus berpikir secara terbuka bahwa pembatasan yang dilakukan ini sekali lagi demi kebaikan bersama, karena belum ditemukannya obat COVID yang pasti. Ya, vaksin itu katanya membantu supaya tidak penyebaran makin meluas. Karena itu pembatasan kegiatan dengan jumlah orang dan protokol kesehatan, nah itu saya kira harus kita sambut baik. Walaupun waktu itu umat kita awal-awal cukup banyak yang tidak terima ya, kenapa ke gereja saja dibatasi dengan berbagai aturan dan lain sebagainya. Oh ya, itu suatu ungkapan mungkin karena ketidaksiapan dan kurang waktu itu informasi atau edukasi kenapa harus dilakukan pembatasan. Tapi dari pandangan Romo sendiri, ini sesuatu langkah yang harus kita sambut secara baik, begitu. Terima kasih. Baik, iya ya. Untung aja sekarang respon dari umatnya udah baik ya. Mereka mulai menerima dan mulai ngerti gitu kan ya. Iya, betul. Apalagi juga saat ini kan sedang berlangsung pembangunan gedung gereja kita ya Romo. Tanggapan Romo sendiri nih, atau ada update terbaru apa sih mengenai pembangunan gedung gereja ini? Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, tentang pembangunan gedung gereja Santa Bernadette, tentu ini kabar baik ya untuk kita semua di tengah 32 tahun penantian atau perjuangan umat paroki ini dengan berbagai cara yang sudah dilakukan oleh panitia dari periode ke periode. Nah, kita patut bersyukur bahwa tahun ini tahun 2021 kemarin kita memperoleh IMB dan kita lakukan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, dan tahun 2022 ini kita sedang melakukan pekerjaan secara fisik. Tentu semua ini berkat usaha seluruh umat, berkat kesabarannya selama 32 tahun ini dengan caranya masing-masing, dan tentu juga dengan berkat kerjasama warga sekitar gereja dan instansi-instansi pemerintah terkait. Nah, kita berusaha tahun 2022 ini pembangunan gedung gereja secara fisik bisa selesai sehingga bisa kita gunakan di akhir tahun ini. Dan Maret 2022 ini kita berharap pemasangan atap sudah bisa dikerjakan atau sudah selesai. Nah, sekali lagi kita menyambut baik ini, kita syukuri, dan tentu ini suatu usaha bersama dengan semua pihak dan sebagai buah dari penantian dan kesabaran umat yang sudah 32 tahun. Terima kasih. Baik, iya Romo, aku juga ingat banget dulu gimana perjuangannya dari aku juga dari masih ingat banget deh sampai sekarang tuh waktu dengar kabar dapat IMB. Wah gila, sampai aku nggak bisa berkata-kata akhirnya ya, emang bener-bener ini kabar baik banget untuk umat Bernadette ya kan? Iya benar. Kalau selama pembangunan ini Romo, apakah ada halangan yang dihadapi dalam pembangunan gedung gereja nggak sih? Ya, soal halangan atau kita sebutlah tantangan ya, supaya lebih nuansa kedengaran lebih enak gitu. Tentu ada lah tantangan. Ya, saat ini paling tidak mungkin karena masa pandemi adalah tantangannya bagaimana kita menggalang dana ya, mengumpulkan dana dari seluruh umat paroki kita. Ya, memang karena masa pandemi ada suatu kesulitan tersendiri, tetapi kita bersama dengan panitia pembangunan khususnya tim dana terus berusaha berkomunikasi dengan umat ya lewat ketua-ketua lingkungan yang ada di paroki kita ini
untuk ya berkontribusi lah, berperan seberapapun yang bisa kita sumbangkan atau kita persembahkan supaya pembangunan gedung gereja kita ini cepat tercapai. Itu tantangan pertama ya, penggalangan dana di situasi pandemik, di mana secara ekonomi pandemi ini membuat sesuatu hal yang jadi makin sulit ya gitu. Nah, berikut juga tentu tantangannya adalah bagaimana kita terus menjaga relasi dan silaturahmi dengan warga-warga sekitar gereja, khususnya yang non-Katolik, untuk menjaga komunikasi, silaturahmi, sekalipun kita sudah dapat IMB, misalnya sudah sedang membangun gereja, kita harus tetap terbuka komunikasi silaturahmi kita kepada masyarakat sekitar. Dan saya kira ini juga menjadi tugas kita semua dimanapun umat tinggal, bukan hanya di sekitar gereja ya, mungkin di tempat domisili Bapak Ibu, di mana kita tinggal, kita harus membangun komunikasi silaturahmi ke warga-warga yang ada di sekitar kita. Itu. Baik. Itu adalah usulan yang sangat-sangat bisa kita aplikasikan ya Andi kepada teman-teman kita. Tetap menjaga relasi walaupun sedang pandemi seperti ini, apalagi kepada umat yang sedang sakit mungkin. Jadi kalau misalkan ada yang butuh bantuan, kita setidaknya siaga ada untuk mereka. Nah, mengenai tantangan yang tadi Romo bicarakan, poin pertama, bagaimanakah jika umat ingin membantu, bisa disalurkan kemana ya kira-kira Romo? Mungkin ada umat-umat yang mau membantu, tantangan nomor 1 itu yaitu dari segi dana. Baik. Pertama, kita sebagai keluarga besar Paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette ini harus melihat pembangunan gereja ini sebagai gereja kita bersama. Karena itu tanggung jawab kita semua bagaimana mewujudkan pembangunan ini dan nanti kegiatan-kegiatan gereja selanjutnya. Nah, ketika misalnya umat punya dorongan atau punya tanggung jawab ingin berpartisipasi, silahkan menghubungi panitia, dan juga ada nomor rekening panitia pembangunan yang kita siapkan, bisa mengirim atau mentransfer ke situ. Bahkan juga kita membuat semacam QR code ya, bagaimana juga memberi sumbangan kita, partisipasi kita dengan aplikasi barcode yang mungkin karena juga sekarang sudah teknologi maju ya, sehingga tidak perlu ke bank tapi harus pakai QR code aja bisa. Nah, soal bagaimana besarannya tentu kita tidak mematok itu, tapi menjadi kerelaan kita bersama. Silakan menghubungi atau mengirim ke nomor rekening panitia pembangunan yang sudah disiapkan. Saya kira di layar ini bisa nanti ditampilkan, dan juga dalam misa-misa live streaming dari paroki kita selalu juga ditampilkan nomor rekening panitia pembangunan gereja kita. Baik, luar biasa. Terima kasih. Memang harus, kalau misalkan ada kerelaan untuk membantu, bukan keharusan ya, itu adalah panggilan jika ingin membantu pembangunan gereja kita, bisa beberapa pun jumlahnya untuk teman-teman dan juga umatnya Andini ya, untuk bisa menyumbangkan kepada nomor rekening yang sudah diterapkan oleh teman-teman panitia di layar yang sudah tertera, betul? Nah, kita juga ada nih Romo, udah nyiapin beberapa pertanyaan yang diajukan oleh umat. Jadi pertanyaan dari kita doang nggak apa-apa ya Romo ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Oh iya. Boleh dijawab ya Romo ya? Dengan senang hati. Baik. Oke, pertanyaan pertama nih dari Kristiana Nanik, Lingkungan Isidorus II. Apa sih keinginan Romo Lam untuk Paroki Santa Bernadette di tahun-tahun berikutnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu keinginan ini Romo membahasakan sebagai sebuah harapan lah ya. Harapan Romo. Pertama sekali, segeralah pandemi ini berakhir ya. Kalau nggak salah bulan depan mau ulang tahun ini pandemi. Mudah-mudahan itu ulang tahun terakhir lah ya. Udah mau masuk 2 tahun ya.
Iya. kurang lebih ya. Betul. Ya, Maret ya, kalau nggak salah waktu itu masuk di negara kita diumumkan Maret. Iya. Harapannya adalah ini segera berlalulah supaya pulih kembali seperti sedia kala. Nah, terkait harapan berikutnya adalah kepada kita semua, khususnya paroki, seluruh umat paroki kita ini yang kita cintai ini, tentu pembangunan akan kita selesaikan dengan baik, dengan kualitas yang bagus, dan sekalipun nanti pembangunan sudah selesai, ke depannya Romo berharap bagaimana gereja ini selalu membangun silaturahmi dengan masyarakat. Nah, keterlibatan gereja dalam hal ini pengurus dan seluruh umat gereja dalam masyarakat. Ketika mengurus izin IMB ini, Romo bergaul dengan warga masyarakat sekitar gereja. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya kita harus sadar dan terbuka. Misalnya soal kerja bakti di warga, pasti juga Bapak Ibu di lingkungan di RT RW pasti ada program atau kegiatan kerja bakti yang biasanya memang mereka lakukan hari Minggu ya, hari Minggu pagi umum begitu. Nah, biasanya kita umat Katolik hari Minggu pagi kan ke gereja, maka kita punya alasan, aduh maaf, kami ada ibadah di gereja. Sebenarnya ada benarnya alasan itu, tapi Romo mengajak kita semua ke depan untuk melihat ini tidak sesempit itu, bahwa ke gereja itu bisa Sabtu sore, bisa Minggu sore. Nah, ketika ada kerja bakti misalnya atau gotong royong di RT Bapak Ibu Minggu pagi, coba dihadiri, nggak apa-apa, diikut bergabung supaya kita bermasyarakat karena kita memang tinggal sebagai warga di situ. Nah, soal kita mau ke gereja kan bisa Sabtu sore atau Minggu sorenya. Nah, ini saya kira suatu hal yang harus kita sadari dan berani mengambil sikap itu, karena ada Romo dengar dari warga sekitar gereja, termasuk juga pengurus RT RW, wah kalau yang hari Minggu itu selalu tidak pernah mau ikut bergabung untuk gotong royong atau kerja bakti, alasannya ibadah. Memang benar sih, tapi saya kira kita tidak terpaku untuk ibadah selalu Minggu pagi, ada pilihan lain. Nah, yang berikut juga Romo berharap seluruh warga paroki kita ini berani mengambil bagian atau berpartisipasi keterlibatannya di RT setempat atau RW. Misalnya kalau kita memang dipercaya untuk pengurus di RT atau di RW, entah sekretaris atau bendahara atau bahkan ketua RT, sejauh Romo tahu ada beberapa wilayah yang memungkinkan itu, dan mereka lihat sebagai orang Katolik yang punya SDM yang bagus dan bisa dipercaya dan leadership yang bagus. Nah, ketika ada momentum semacam itu, silakan Bapak Ibu seluruh warga Bernadette untuk berani mengambil bagian itu. Mungkin kita minder, waduh kita kan minoritas nih. Ya ada sih perasaan itu, tapi ketika ada rasa kepercayaan oleh warga sekitar kita memberi kepercayaan itu kepada kita, saya kira kita mulai waktunya untuk mengambil tempat-tempat publik. Tentu itu semua kan untuk pelayanan sebagai kesaksian kita menjadi garam dan terang dunia. Nah, ini harapan Romo supaya gereja itu betul-betul bermasyarakat. Karena gereja itu tidak kita lihat hanya sebagai gedungnya, bangunannya, tetapi umatnya, yaitu kita semua warga gereja. Itulah gereja sejati yang menjadi bagian dari masyarakat karena kita memang warga masyarakat juga. Kira-kira begitu harapan Romo. Oh, baik. Terima kasih Romo atas jawaban yang sangat bagus dan nasihat yang kiranya bisa diterima umat ya. Ini nasihat yang sangat bagus. Jadi umat nggak terpaku hari Minggu harus selalu gereja gitu kan ya Romo? Iya. Ya, bisa di hari yang lain. Baik. Bisa di hari lain-lain. Tuh. Jadi nggak terpaku kalau misalkan mengikuti ajaran yang memang betul, mengikuti seperti kata Romo tadi, setelah dipikir-pikir betul juga ya, tidak bisa ikut gotong royong karena ada ibadah, tapi kan kalau misalkan ada hari yang lain ibadahnya bisa, bermasyarakatnya juga
bisa. Ya, tetap jalan juga. Terima kasih jawabannya Romo, sangat-sangat merefleksikan saya pribadi yang kurang bermasyarakat. Terima kasih untuk ya Romo. Ya. Baik, oke. Akan dilanjutkan untuk pertanyaan keduanya, boleh ini? Ya, bisa Anda lanjutkan. Oke, baik. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Magdalena Saryanti Romo dari lingkungan Kristoforus II. Menurut Romo, bagaimana peranan gereja dalam menghadapi gejolak pandemi COVID-19? Baik, gereja berusaha hadir untuk menyikapi pandemi COVID-19. Pertama, gereja itu tidak hanya melihat dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat sekitar. Karena itu gereja membentuk suatu tim di paroki kita, DPPC namanya, khusus untuk menanggulangi, katakanlah demikian, umat yang terpapar COVID-19. Tahun lalu sudah ada, tahun ini juga kita akan kembangkan, kita buat tim yang lebih komplit lagi, karena Omikron ini sangat meningkat. Di sini ada kegiatan sosial, itu suatu peran gereja, yaitu memberi bantuan misalnya vitamin atau sembako. Dan tahun lalu juga kita membuat program gizi untuk anak-anak balita, termasuk juga wanita atau perempuan hamil, ya, ibu-ibu hamil. Bagaimana dalam masa pandemi ini kita masih bisa berbagi di tengah kekurangan yang kita miliki tentu, tapi rasa berbagi dan peduli sama masyarakat tetap kita lakukan. Saat ini kita juga bersama dengan Keuskupan Jakarta ada namanya YTW, Yesus Tunawisma, yaitu celengan itu, di mana kita mengumpulkan yang nilai-nilai kecil, tapi kita kumpulkan secara bersama-sama. Nah, dana ini kita gunakan juga sebagai bentuk pedulian kita bagi umat atau warga yang kena pandemi COVID-19. Begitu. Luar biasa ya, berarti peranan bentuk gereja kepada umatnya yang terpapar COVID-19. Untuk terakhir, bukan terakhir juga sih Romo, untuk pertanyaan yang memang sudah terakhir, tapi kami ada ada pertanyaan mengenai harapan dari Romo. Harapan Romo dengan bertambahnya satu tahun ulang tahun gereja kita yang ke-32 ini, apakah harapan pribadi ya Andini, ada harapan pribadi Romo untuk Santa Bernadette gereja kita? Baik, tahun ini sudah 32 tahun paroki kita usianya. Kalau dilihat dari angka itu sebenarnya sudah sangat matang ya. Matang lagi dan matang-matangnya kalau 32 itu. Iya, sudah matang dan harapannya juga produktif, menghasilkan sesuatu yang bisa membawa kebaikan kepada seluruh umat paroki tentu, dan juga kepada warga sekitar kita. Dengan kematangan atau usia paroki kita 32 tahun ini, kita lihat sudah matang. Kita berharap apapun persoalan di paroki kita, karena kematangan dan kedewasaan itu yang sudah dimiliki dengan usia 32 tahun ini, kita akan terus menjalani setiap dinamika hidup di paroki ini. Apapun dinamikanya, kita dengan tekun membawa dan melakukan kebaikan-kebaikan, sekalipun ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan atau pengalaman-pengalaman yang kurang enak di paroki kita, mungkin ada penolakan atau ketidaksiapan satu dua pihak, nggak apa-apa, kita harus menyikapi itu secara dewasa. Kalau ada pengalaman-pengalaman dulu ketika misalnya di Sang Timur ya, yang kita ditolak, ditutup, bahkan waktu itu ada anak-anak atau anak muda menjadi terluka atau trauma karena peristiwa itu. Romo berharap karena usia paroki kita sudah dewasa, rasa trauma-trauma itu, rasa ketakutan itu sebaiknya sudah
hilanglah, tak perlu disimpan. Kita sambut semua dengan sukacita. Pengalaman pahit yang pernah terjadi pastilah membawa suatu makna yang positif. Bagaimana kita bersikap seharusnya di depan semua orang, yaitu kita harus membawa persaudaraan yang universal, perdamaian, dan tentu kegiatan-kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk ungkapan iman kita tanpa memandang siapa, tanpa memandang latar belakang atau agamanya. Kita harus tetap mengaplikasikan tindakan-tindakan kasih. Itu harapan Romo. Terima kasih. Ya, Ranita. Iya, kalau dipikir-pikir udah 32 tahun perjalanan gereja Santa Bernadette itu dari dulu sampai sekarang benar-benar jatuh bangun ya Romo ya. Luar biasa sih kalau sekarang udah mateng banget emang nih gereja Santa Bernadette. Pokoknya udah dewasa banget, udah melalui segalanya deh. Ya kan ya? Betul. Paroki kita ini sangat terkenal juga atas perjuangan untuk menghadirkan diri sebagai sebuah komunitas Katolik atau gereja Katolik. Ya, sangat terkenal kalau kita lihat di internet, begitu banyak berita tentang Santa Bernadette. Tapi saya kira di atas semua itu kesabaran kita sungguh diuji, ketekunan kita sebagai umat Allah sungguh dibentuk dengan pengalaman-pengalaman yang berdinamika itu. Iya, saya ingat setiap ada yang nanya gerejanya di mana, Santa Bernadette. Oh, yang nggak boleh ada izin dirikan bangunan itu. Itu istimewanya di situ. Iya bener ya, tapi jangan salah sekarang udah dapet loh. Iya, moga-moga di ulang tahun ke-32 ini dari sini gereja Santa Bernadette jadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Amin. Amin. Oke Romo, terima kasih udah meluangkan waktu untuk melakukan sesi talk show ulang tahun Gereja Santa Bernadette yang ke-32 ini ya Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Semoga Romo sehat-sehat ya Romo. Terima kasih. Ya. Sebelum kita berpisah nih Romo, kami boleh nggak mohon untuk Romo memberikan berkat penutup untuk pemirsa di rumah umat Santa Bernadette yang sedang menonton saat ini. Apakah berkenan? Iya, baik. Baik, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima secara pribadi, dalam keluarga, dan juga dalam komunitas kami, Paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette ini. Tuhan, syukur atas ulang tahun paroki yang ke-32 tahun ini. Begitu banyak pengalaman yang telah Engkau anugerahkan kepada seluruh umat-Mu di paroki ini. Berbagai pengalaman itu tentu membentuk kami umat-Mu untuk semakin menyadari siapakah kami ini di hadirat-Mu, dan juga siapakah kami ini terhadap sesama kami manusia. Karena itu ya Tuhan, kami mohon tuntunlah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya hati dan pikiran seluruh umat-Mu senantiasa terbuka kepada rencana-rencana-Mu yang kami yakini adalah rencana-rencana baik. Syukur Tuhan atas ulang tahun paroki kami yang ke-32 tahun ini, dan saat ini kami sedang membangun gedung gereja tempat kami berkumpul bersekutu sebagai keluarga umat Katolik di paroki ini. Kami mohon berkat-Mu, semoga pembangunan ini berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, dan mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat-Mu, dan tentu juga bagi warga sekitar, bahwa kami semua adalah umat ciptaan-Mu yang hidup rukun bersatu padu. Tuhan yang Maha Kasih, mohon berkat-Mu untuk seluruh warga di sekitar gereja, pihak-pihak pemerintah, dan semua orang yang punya kehendak baik untuk hidup penuh persaudaraan bersama kami. Semoga kami tetap setia ya Tuhan dalam tugas pelaksanaan kami sebagai murid-murid-Mu untuk menerapkan hukum kasih, saling mensupport, saling
menjaga, saling menghargai, dan saling menerima satu sama lain. Bapa yang Maha Baik, doa ini kami serahkan ke hadirat-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan sekarang dan selamanya. selamanya. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Terima Terima kasih. kasih banyak Romo Terima untuk kasih banyak Romo. waktu Terima luangnya kasih. yang sudah diberikan kepada kita. Dan juga Iya. sehat selalu ya Romo. Terima Sehat selalu, kasih. Romo. Romo, Terima kasih. Romo nggak boleh, Romo nggak diberi kesempatan bertanya ya? Gitu. Hah? Satu Bagaimana ya. teman-teman panitia? Apakah boleh Romo diberikan kesempatan untuk bertanya? Emang mau nanya apa Romo? Boleh, Satu boleh. aja. Pertama dan terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut khususnya rekan-rekan muda atau umat sekalian pelayanan kita di tengah usaha kita untuk menghadirkan gereja atau mengusahakan pembangunan gedung gereja. Bagaimana? Jadi pertanyaan bagaimana atau apa masukan dari umat, dari kaula muda untuk Romo supaya dalam karya pelayanan ke depan jauh lebih baik, lebih efektif dan efisien. Mohon pandangannya, masukannya. Baik, intinya pertanyaannya usul saran dan masukan dari umat. Saran dan masukan, betul. Ya, dari Bapak Ibu dan orang muda apa sih gitu. Mari kita bareng-bareng saling bahu-membahu membangun gereja gitu ya kan Romo ya. Iya. Oke. Coba kita tanya ke umat, gimana ya cara umat jawabnya nih? Mungkin bisa ditulis di komentar YouTube ya, Romo? Boleh, Oke, silakan baik. diatur. Mungkin kalau misalnya dari Romo nanya kita juga nggak nih Romo? Iyalah, Romo tanyalah yang menginterview Romo. Sekarang Romo yang interview kan umat paroki juga. Tapi ini kalau dari saya aja tanggapannya ya Romo ya. Mungkin belum bisa menjawab dari seluruh umat, tapi menurut saya sangat luar biasa sih Romo. Di tengah pandemi yang seperti ini, ya kan, yang dimana semua orang pada merasakan kesulitan gitu loh. Tapi di saat pandemi malah kita mendapatkan izin membangun. Itu waktu saya dengar kabarnya, wah saya nggak bisa berkata-kata. Akhirnya sih cuman akhirnya ya ampun setelah selama ini gitu loh. Menurut saya sangat luar biasa sih Romo. Saya juga berterima kasih kepada Romo lama ya. Saya tahu Romo gimana usahanya dari dulu. Tentu berkat usaha kita semua, seluruh umat, khususnya panitia pembangunan yang bekerja keras, integritas yang tinggi, totalitas yang tinggi, dan semua itu karena kehendak Tuhan dan usaha kita didengarkan oleh Tuhan. Jawaban kalian anak-anak muda tentu sangat membahagiakan karena kalianlah masa depan gereja. Untuk kedepannya bagaimana gereja berjalan sangat ditentukan oleh kaula muda sekarang. Apalagi saat ini dengan perkembangan teknologi, kaula muda pasti sangat mengerti teknologi. Maka mari kita manfaatkan perkembangan teknologi ini secara positif, di mana di media sosial begitu banyak hate speech atau berita-berita bohong, kebencian yang bisa kita temukan di media sosial. Romo berharap kaula muda bisa memberi berita-berita positif yang menyejukkan juga di media sosial. Di situ peran kita. Kalau ada yang memprovokasi, ya itu kita tak perlu terprovokasi, tapi kita mencoba menghadirkan suatu fakta bahwa
hidup itu indah meskipun berbeda. Kita bisa share, kita bisa bagikan supaya hidup sungguh harmoni satu sama lain sekalipun ada perbedaan di sana sini. Nah, ini yang perlu kita isi di ruang-ruang publik. Pesan Romo kepada kaula muda yang menjadi tulang punggung atau katakan masa depan gereja kita. Baik. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih, Romo. Amin. Amin. Oke Romo, nggak terasa ya, udah lama banget nih kita ngomong ya ternyata, karena ini juga topiknya menarik banget ya Fernandita. Betul. Kita ngobrol. Sangat relevan dengan keadaan sekarang. Ya udah, terima kasih aja ini Romo udah meluangkan waktu yang sangat berharganya ya. Terima kasih kepada seluruh umat paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette, dan juga tentu terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara kita, yaitu ulang tahun paroki yang ke-32 tahun ini. Romo mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya dan juga berkatnya. Akhir kata saya Fernandita dan juga rekan saya Andini. ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga semoga sehat selalu. Dan untuk teman-teman yang menonton, selamat ulang tahun untuk Santa Bernadette yang ke-32 tahun. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, itu tadi adalah talk show kita bersama dengan Romo Lama. Perbincangannya sangat menarik ya, Adi. Menarik banget karena ya. kita jadi tahu kalau misalkan apa sih yang sudah dilakukan oleh gereja untuk para umatnya yang sedang sakit mungkin, apalagi di era pandemi seperti ini, dan apa yang umat harus lakukan ketika sedang mengalami pandemi seperti ini, tapi harus juga ke misa secara offline, ada protokol-protokol yang harus dijaga. Dan tadi masih ingat gak Andini, Romo ngomongin apa? Tentang misa minggu pagi dan juga kita harus bermasyarakat. Iya, jadi membuka pandangan baru ya Fernandita. Dari situ saya jadi dapat banyak insight-insight baru gitu loh. Kalau hari Minggu nggak selalu harus ke gereja, kok ada hari-hari lain ya kan. Dan di hari Minggu itu kita bisa memakai waktunya untuk bersosialisasi. Betul sekali, karena walaupun memang Tuhan kita mengajarkan kita untuk beribadah, tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk bermasyarakat. Jadi jangan dijadiin alasan nih, Betul. Ibadah tapi nggak mau gotong royong, nggak mau bersosialisasi. Betul. Nanti yang ada jadinya antisosial, karena gimana pun kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Betul Fernandita. Oh iya, dan juga jangan lupa tadi kan Romo setelah ditanya-tanya dia minta ikut tanya balik ya kan, dia ada pertanyaan untuk umat ya, dan untuk umat yang sedang menonton sekarang bisa loh kalau ada saran dan masukan untuk gereja ya kan, untuk Romo Lama dan untuk semua panitia, tolong bisa di komen di kolom komentar ya kan. Betul sekali, baik itu pertanyaan, bukan pertanyaan lagi ya, tapi usulan kepada Romo. Iya, tentunya. betul. Gimana agar Romo bisa melayani lebih baik lagi, dan juga untuk gereja bagaimana masukan-masukannya boleh ditulis di kolom komentar, tapi diharapkan dengan kalimat yang baik dan benar dan juga membangun ya teman-teman, karena bagaimanapun ini adalah media sosial. Iya, baik. Halo umat Santa Bernadette, sekarang kita sampai di penghujung acara yang pastinya ditunggu-tunggu untuk semuanya, betul Andini? Betul sekali, yaitu apa Fernandita? Pengumuman pemenang lomba sosial media Aku Dikasihi, Aku Mengasihi, dan inilah dia para pemenangnya. Selamat sore Tante. Boleh barcode-nya dulu Tante sebelum masuk? Oke, tugas barcode sudah selesai. Habis ini tugas nganter komuni ya ke umat wilayah. Oke, kita sudah sampai di rumah umatnya. Nanti habis ini kita langsung nganterin komuninya. Selamat malam. Halo Tante. Ini Tante komuninya tadi. Oke, terima kasih. Aku langsung ya Tante ya.
Oke, pesan yang bisa kita ambil dari video kutipan tadi yaitu kita diutus ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang hadir ke dunia untuk mengajarkan kita untuk selalu melayani bagi mereka yang kesulitan. Oke, semangat untuk melayani teman-teman. Semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua umat Santa Bernadette, akhirnya kita telah menyaksikan semua rangkaian acara untuk memperingati ulang tahun Paroki Santa Bernadette yang ke-32 ini. Terima kasih sudah menyaksikan kami semua, kami pamit undur diri. Sebelumnya kami juga mau mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Santa Bernadette yang ke-32 tahun. Yeay! Selamat ulang tahun Santa Bernadette. Selamat ulang tahun Santa Bernadette. Semoga semakin maju, semakin dewasa, dan juga kita semakin bersatu ya Andini tentunya. Amin, betul sekali Fernandita. Baik semuanya, saya Andini dan rekan saya Fernandita, beserta jajaran panitia ulang tahun Santa Bernadette yang ke-32 mengucapkan terima kasih dan salam damai bagi kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.